Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardiansyah, NIM 1804645, absen 18 dari Prodi PGSD Penjas 5B. Saya di sini akan sedikit menjelaskan bagaimana pengetahuan saya tentang poin-poin dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Jasmani, yaitu yang pertama, makna pendidikan jasmani bagi manusia. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan jasmani bagi manusia. Yang ketiga, permasalahan di dalam pendidikan jasmani di sekolah. Yang keempat yaitu landasan dari pendidikan jasmani. Langsung saja kita ke penjelasan selanjutnya. Ya, yang pertama yaitu ada makna pendidikan jasmani bagi manusia. Pendidikan jasmani adalah sesuatu aktivitas gerak dan aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang manusia atau yang dilakukan oleh seseorang peserta didik untuk mencapai suatu harfiah dan tujuan di dalam pendidikan, khususnya di dalam pendidikan jasmani. Nah, di dalam pendidikan jasmani terdapat tujuan dan makna bagi kehidupan dan peserta didik, yaitu adalah pengembangan moral perilaku bagi peserta didik. Yang kedua, pengembangan dari keterampilan motorik peserta didik, meningkatkan kebugaran jasmani yang dimiliki oleh peserta didik, dan juga meningkatkan pengetahuan dari keseluruhan kehidupan di dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dapat disimpulkan yaitu adalah sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang manusia melalui kegiatan berolahraga maupun berkegiatan aktivitas lainnya seperti berjalan, berlari, dan juga melompat untuk mencapai suatu tujuan dari pendidikan, yaitu pendidikan yang berkarakter, menumbuhkan sikap sosial, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, menumbuhkan keterampilan yang dimiliki pada anak, menumbuhkan juga karakteristik yang dimiliki oleh anak untuk mencapai potensi yang lebih baik kembali. Mungkin dari penjelasan makna pendidikan jasmani bagi manusia dan kehidupan, sekian dan lanjut ke video selanjutnya yaitu penjelasan pertanyaan kedua. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan manusia, khususnya bagi peserta didik. Yang dapat saya ketahui, fungsi tersebut ialah menekankan dalam proses pembelajaran, yaitu ketiga aspek kognitif, aspek afektif, dan juga psikomotor di dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Contohnya yang pertama yaitu aspek kognitif atau pengetahuan. Di sini kita sebagai guru memberikan suatu pengetahuan yang kita miliki berupa suatu proses pembelajaran yang formal ataupun non formal yang bertujuan agar peserta didik dapat mengerti dan juga dapat memahami apa yang kita berikan di dalam suatu proses pembelajaran untuk bekal dia di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua yaitu adalah aspek afektif. Aspek afektif di sini yaitu sikap dan juga moral. Sikap di sini peserta didik dituntut untuk mengetahui mana sikap yang baik, mana sikap yang kurang baik, mana sikap yang bagus, dan mana sikap yang salah. Contohnya juga di dalam proses pembelajaran dituntut peserta didik dapat memberikan sikap yang baik di dalam proses pembelajaran, di dalam suatu proses pembelajaran berkelompok maupun individual. Nah, di dalam sikap afektif tersebut juga memiliki makna yang baik,
memiliki tujuan yang baik di dalam bersosialisasi. Contohnya dalam proses pembelajaran kelompok, siswa dapat berperan aktif di dalam suatu kelompoknya tersebut untuk bersosialisasi yang baik dan bertujuan agar siswa dapat bersosialisasi yang baik di dalam kehidupan yang nyata. Nah, yang ketiga ada aspek psikomotor atau keterampilan gerak. Keterampilan gerak di sini adalah suatu keterampilan yang dimiliki oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Keterampilan motorik contohnya, di mana siswa dapat berperan mengeluarkan keterampilan-keterampilan yang dia miliki di dalam proses pembelajaran dan dibawa dan dipengetahui dan diketahui oleh siswa tersebut keterampilan yang baik untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai sesuatu yang positif. Nah, selanjutnya juga ada fungsi dari pendidikan jasmani yang lebih formalnya, yaitu di dalam mengembangkan kebugaran, kesehatan yang dimiliki oleh peserta didik di dalam proses pembelajaran di pendidikan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada permasalahan pendidikan jasmani di dalam lingkup sekolah. Yang saya ketahui dan yang saya lihat dari permasalahan yang dimiliki di dalam lingkup sekolah yaitu ada sarana dan prasarana, dan yang kedua model pembelajaran yang bersifat monoton sehingga siswa tidak dapat berperan aktif di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani yang bertujuan adalah sesuatu aktivitas gerak yang dilakukan oleh siswa tidak dapat terpenuhi. Nah, di sini kita harus sebagai calon guru harus bisa tanggap dan cekap dalam memahami dan juga dalam merespon suatu permasalahan yang dimiliki. Contohnya sarana dan prasarana yang kurang. Nah, di sini kita sebagai guru harus dapat memberikan proses pembelajaran di mana proses pembelajaran tersebut telah kita rancang dan telah kita rancang untuk bertujuan kepada peserta didik itu tercapai dan juga terpenuhi. Contohnya ketika sarana prasarana kurang memadai, kita bisa memberikan suatu proses pembelajaran bersifat sebagai modifikasi. Contohnya modifikasi di dalam proses pembelajaran. Contohnya ketika kita kekurangan bola, kita bisa memberikan modifikasi berupa bola yang menyerupai agar proses pembelajaran tidak terhambat dan dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai tujuan yang tercapai. Nah, yang kedua, proses pembelajaran yang monoton. Di sini kita sebagai guru harus bisa cekap dan harus bisa melihat apakah proses pembelajaran kita itu baik dan benar atau tidak berjalan dengan baik. Nah, di situ kita harus melakukan evaluasi agar proses pembelajaran yang kita berikan, yang kita tujukan dapat terpenuhi dan juga dapat terlaksana dengan baik. Contohnya aktivitas gerak bagi setiap peserta didik yang terpenuhi di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Yang terakhir yaitu adalah landasan pendidikan jasmani. Yang saya ketahui landasan pendidikan jasmani yaitu adalah fondasi awal atau fondasi dasar di dalam suatu pendidikan yang berdasarkan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan secara menyeluruh. Nah, di dalam suatu pendidikan secara menyeluruh yang diberikan dalam pendidikan jasmani, menitik beratkan yaitu adalah penguasaan gerak atau keterampilan gerak yang diberikan kepada siswa atau peserta didik di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani untuk dan bertujuan agar siswa atau peserta didik dapat berkembang secara seimbang, secara menyeluruh untuk mendapatkan potensi yang dia miliki.
Sekian yang dapat saya jelaskan dari 4 makna tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.